Dari letter S ini kemudian kita menghadap ke selatan, menghadap ke laut langsung. Nah, itu di depan, di balik mobil parkir itu adalah laut selatan, kawan. Laut selatan. Nanti kita belok kanan menyusuri sepanjang jalan di tepian pantai. Jalannya asik, keren, pokoknya ngangenin syahdu. Ini kiri, sebelah kiri saya liatin, sebelah kiri ada laut. Nah, itu di depan kelihatan laut, tapi kita nggak parkir ya, cuman nunjukin aja, muter aja. Oke, cuman nunjukin ke kawan-kawan semua bahwa jalur ini benar-benar ada di pinggir pantai. Di pantai lah, bukan kalau disebut pinggir nanti di pantai. Kita lanjut melintasi jalan yang syahdu, asik abis. Kawan, aku mau berbagi pengalaman tentang bahayanya mandi di laut, khususnya pantai selatan, dan lebih khusus lagi adalah sepanjang garis pantai di Yogyakarta. Nah, begini kawan, apakah kawan pernah berpikir, sempat berpikir, setiap ombak yang datang ke pantai, ombak itu kan susul menyusul ya, setiap detik ombak itu datang ke pantai. Nah, apakah kawan-kawan sempat berpikir di manakah kembalinya ombak yang menuju ke pantai itu? Nah, ini saya mau cerita, berbagi pengalaman. Ombak ke pantai itu akan kembali ke tengah laut melalui palung laut. Nah, palung laut itu sampai ke tepian, sampai ke pantai. Orang lokal sini menyebutnya sebagai lepeng. Lepeng itu adalah tempat arus ombak yang ke pantai itu kembali ke laut. Nah, teman-teman belum tahu tempat-tempat itu ciri-cirinya apa, adanya di mana. Ini yang saya bilang, mandi di laut menjadi sangat berbahaya ketika teman tidak tahu bahwa tempat yang sedang dipakai mandi oleh teman-teman ini adalah palung laut, adalah tempat kembalinya arus ombak ini ke tengah laut. Nah, kekuatan arus ombak yang kembali ke tengah laut ini sangat luar biasa. Luar biasa kawan. Sehebat apapun Anda pandai berenang, Anda tidak akan mampu melawan arus balik. Tidak akan mampu melawan arus balik yang ada di palung laut. Nah, kita stop dulu ya. Wah, ini pas di depan kita ini kayaknya ada palung laut kawan. Nah, ini pas di depan kita ini pas palung laut. Ini jalannya amblas kawan, karena ditelan ombak pantai laut selatan. Abrasi. 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 Tepat di depan kita ini adalah palung laut yang tadi yang sudah saya sampaikan. Saya ingin tunjukkan betapa palung laut itu sangat berbahaya untuk Anda mandi di pinggir laut. Nah, inilah ciri-ciri palung laut, akan saya sampaikan. Ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pertama adalah pantai pasirnya curam. Pantai pasirnya curam. Nah, ciri-ciri kedua,
Ombaknya seperti tenang, tidak ada ombak. Beda dengan yang di sana. Nah, beda dengan yang di sana, buihnya banyak sekali, ombaknya terus susul menyusul, buihnya banyak. Nah, yang di sini ini palung laut, ini buihnya sedikit, ombaknya sedikit, seperti ombak itu tidak pecah. Sisi sebelah kiri sana buihnya banyak sekali dan pecah. Nah, kemudian ciri ke berikutnya adalah lautnya terlihat seperti dalam sekali. Betul, dalam sekali. Karena memang itu palung laut, kawan. Nah, ini arus baliknya sangat kuat sekali. Sehebat apapun Anda pandai berenang, Anda tidak akan mampu melawan arus balik di pantai ini. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Oke ya, saya kembali ke mobil dulu, panas sekali. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut perjalanannya. Kita masih lewat jalannya amblas, jadi harus bergantian yang lewat sini. Karena jalannya sempit, kalau kita paksakan untuk melintas bisa masuk ke pasir dan rodanya, mobilnya nggak bisa bergerak, cuman rodanya aja yang berputar. Oke, kita lanjut tentang informasi palung tadi ya. Tapi sambil kita nikmati keindahan pantai, jalur pantai antara Pantai Glagah sampai ke Pantai Congot. Indah sekali, kawan. Kita seperti di tengah hutan tapi di pinggir pantai. Oke, kembali kepada informasi tentang palung laut atau yang orang lokal sini menyebutnya sebagai lebeng. Wah, ini lebeng atau palung laut itu banyak sekali. Ini sekarang kita sudah melintasi lagi palung laut lagi. Jadi jaraknya pendek-pendek. Palung laut itu tidak hanya ada satu di satu lokasi, enggak, ada banyak. Ada banyak palung laut. Nah, ini palung laut lagi. Kita baru berapa meter melintas? Belum ada 20 meter sudah ketemu palung laut berikutnya. Nah, ini juga jalannya di sini abrasi karena di palung laut itu memang dalam sekali arus kedalaman dasar lautnya. Oke, kembali informasi tentang palung laut. Ini apabila terpaksa harus terjadi kecelakaan di palung laut. Jadi yang bisa dilakukan oleh korban yang tenggelam di palung laut itu adalah berenang ke tengah mengikuti arus air. Jadi jangan melawan arus, jangan berenang ke tepi, itu tidak akan kuat Anda. Jadi Anda berenang ke tengah mengikuti arus air. Setelah arus air ini terasa lemah, Anda berenang ke kiri atau ke kanan, keluar dari palung laut dulu. Nah, setelah keluar dari palung laut, itu saatnya untuk menepi. Saatnya untuk menepi ke pantai, karena gelombangnya ke arah pantai. Arusnya tidak lagi menyedot benda-benda ke tengah laut, tapi justru mendorong untuk ke pinggir. Nah, caranya adalah demikian. Semoga bermanfaat tips yang saya sampaikan ini. Ya, sebaiknya tetap pesan yang paling penting dari saya, sebaiknya jangan pernah mandi di pantai laut selatan. Sangat berbahaya. Ini cemara udang, kawan. Indah sekali, artistik pohon-pohon cemara udang itu. Artistik, lengkuk-lengkuk cabangnya itu artistik. Kita kok jalannya pelan ya, kita percepat ya. Biar gak terlalu lama. Oke, kita percepat. Nah, kita percepat. Jalurnya indah sekali, kawan. Jangan lewatkan pantai ini, jangan lewatkan melintasi jalur ini ketika Anda datang ke Jogja.
atau nikmati saja video-video saya. Semoga video-video saya menghibur kawan-kawan semua, dan saya tentunya saya juga terhibur karena saya suka melintasi tempat-tempat seperti ini, suka banget. Ini terjadi beberapa genangan ini karena di sisi sebelah kiri pasir di pantai itu lebih tinggi daripada jalan ini. Jadi air hujan kadang terjebak di jalan, tidak bisa masuk ke laut. Nah, jadi terjadi genangan. Indahnya luar biasa. Videoku bagus enggak ya? Aduh, enggak terkontrol ini kawan. Kondisinya masih darurat. Semoga penayangan-penayangan berikutnya ada semakin perbaikan ya kawan. Ini kami benar-benar masih sangat dalam keterbatasan pengetahuan dan alat. Tapi kami tetap ingin mengabarkan kepada kawan-kawan. Seperti para leluhur kita dulu mengusir Belanda yang bersenjata tank dan senapan mesin atau meriam hanya dengan bambu runcing. Nah, ini saya mengabarkan keindahan alam Yogyakarta kepada kawan-kawan semua hanya dengan bambu runcing, hanya dengan alat seadanya. Gak apa-apa ya kawan, insya Allah ke depan kita harus menjadi lebih baik. Dukung kawan ya, jangan lupa subscribe, video-video saya dilihat biar kami bisa menyajikan informasi dan keindahan alam Jogja dan sekitarnya dengan lebih baik. Dukung kawan ya, dukung subscribe untuk mengembangkan channel ini, channel yang kalian cintai tentunya. Ini indah sekali kawan, indah sekali. Wow, amazing. Indahnya. Videoku gimana kualitasnya goyang-goyangnya ini kawan? Entahlah. Oh, masih cukup. Oh iya kawan, jalan ini panjangnya sama persis dengan panjangnya landas pacu bandara kawan. Berapa kilometernya saya harus ngecek dulu ke Google nih. Kebetulan saya belum ngecek ini. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya sampaikan panjangnya jalur pinggir pantai ini sama persis dengan panjangnya bandara di Kulon Progo ini. Ya, di depan sudah kelihatan Pantai Congot kawan. Itu nanti tempat kita mengakhiri trip perjalanan antara Pantai Glagah dan Pantai Congot. Nah, inilah Pantai Congot. Kita sudah sampai ke Pantai Congot, di mana di Pantai Congot ini sekarang sedang berlangsung pembangunan talut untuk mengamankan bandara kita semua.
bandara di Kulon Progo ini. Nah, ini di depan sedang ada proyek pembangunan talud untuk mengamankan bandara. Terhenti di sini kawan, ini adalah ujung Pantai Congot karena di depan itu adalah Sungai Bogowonto. Sedang di ujung timur tadi tempat kita masuk itu adalah Sungai Serang. Jadi Pantai Glagah dan Pantai Congot ini berada di antara sisi barat Sungai Bogowonto dan sisi timur Sungai Serang. Demikian kawan.